Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini 8 Agustus kita merayakan peringatan Santo Dominikus, imam dan pendiri Ordo Pengkhotbah OP. Dalam Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23 dikisahkan tentang pengakuan iman Simon Petrus. Di Kaisaria Filipi, Simon Petrus membuat pengakuan iman kepada Yesus. Pengakuan iman Simon Petrus ini sungguh melegenda. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Isi pengakuan tersebut baru tersingkap setelah Yesus menyatakan bahwa Mesias harus menderita di Yerusalem dan dibunuh tetapi bangkit pada hari ketiga. Ayat 21. Simon Petrus menegur Yesus supaya menghindar dari nasib seperti itu. Ayat 22. Yesus justru menegur balik Simon Petrus dengan nada sangat keras. Enyahlah, iblis. Teguran serupa dikatakan Yesus kepada iblis pada akhir pencobaannya di padang gurun. Sungguh memilukan. Dalam kondisi sebagai bangsa terjajah, mesianisme Simon Petrus adalah mesianisme politik. Mesias haruslah tokoh keturunan Daud yang memimpin revolusi dan mampu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Imperium Romawi. Mesias harus nyata menjawab kebutuhan konkret, yaitu kerinduan mereka untuk merdeka. Dengan menganut paham mesianisme seperti itu, tampak bahwa Simon Petrus belum memahami isi kitab suci, bahwa Mesias harus menderita sengsara untuk masuk dalam kemuliaannya. Lukas 24:26. Walau begitu, Yesus berani mempercayakan, "Berbahagialah engkau Simon, engkaulah Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Ayat 17 sampai dengan 19. Pengakuan lisan Simon Petrus dihargai Yesus. Pandangan Simon Petrus tentang Mesias semula amat dangkal, tetapi dia rela ditegur dengan keras. Dalam proses yang panjang, pada akhirnya Simon Petrus tidak hanya mengikuti Yesus, Mesias yang menderita, melainkan juga rela disalibkan dengan posisi kepala di bawah di Bukit Vatikan sekitar tahun 64 Masehi. Faham, keyakinan, apalagi iman, itu bercokol kuat dan mengakar dalam pikiran dan hati pemiliknya. Itulah yang sangat berpengaruh pada seluruh perilaku seseorang. Setiap orang menjadi seperti yang dia pikirkan. Dari Simon Petrus kita belajar bagaimana seharusnya mengisi pikiran dengan paham dan keyakinan yang objektif paling benar. Bahkan jika harus mengubah mindset lewat teguran yang keras. Santo Dominikus, doakanlah kami. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.